Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Selamat siang ya kepada Anda semua. Dan jumpa lagi bersama saya di sini di Arluma Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya warga asing bisa mendapatkan license di Malaysia. Karena beberapa hari yang lalu ada teman-teman warga asing ya, TKI juga ya, sama seperti saya. Dia bertanya, "Bang, abang ada license enggak?" Dia bilang gitu. "Kenapa abang, saya lihat di vlognya selalu jalan-jalan pakai motor," katanya ya. Jadi jawabannya, ya saya ada license, ya kan. Untuk mendapatkan license warga asing ini, ya prosesnya sebenarnya lebih kurang sama dengan warga tempatan, ya kan. Ikuti prosedur, ikuti undang-undang yang Malaysia tetapkan. Bagaimana caranya warga asing itu mau mendapatkan license di Malaysia. Seperti yang kita sama-sama ketahui ya teman-teman, bahwasanya TKI khususnya ya yang datang ke Malaysia ini, dia berada di berbagai macam sektor ya teman-teman, berada di berbagai macam bidang. Ada yang bidang kontraktor ya kan, ada yang di bidang cleaning service ya, ada di perkilangan ya. Mungkin kalau bekerja di kilang, dia nggak usah pakai motor karena biasanya disediakan hostel di area kilang sana. Jadi nggak usah pakai motor, nggak apa-apa lah mungkin ya teman-teman. Dan kalau bekerja di bidang cleaning service, kadang-kadang disediakan van, jadi nggak perlu kendaraan lagi ya teman-teman. Tapi ada juga yang di bidang kontraktor ya, di bidang kontrak itu ya, kerja bangunan. Kadang-kadang kerja repair ya kan, karena kalau kerja repair itu kan pindah-pindah tuh ya kan. Kadang 1 minggu di sana, 1 minggu lain tempat lagi, jadi merata tempat ya. Jadi di sana kadang-kadang kita itu membutuhkan kendaraan teman-teman ya, membutuhkan kendaraan. Dan di situ teman-teman kalau mau pakai motor usahakan harus punya license teman-teman ya. Karena apa? Karena gini teman-teman, banyak teman-teman itu yang salah beranggapan ya, kalau pakai motor itu sekedar supaya tidak ditangkap polisi gitu ya. Ya memang benar teman-teman, kalau Anda punya license itu Anda memang tidak akan dikenakan tindakan apa-apa kalau misalnya ada pemeriksaan license atau SIM ya. Tapi perlu teman-teman ketahui, khususnya bagi teman-teman yang belum punya license ya, khususnya ada sesuatu yang sangat-sangat penting sehingga teman-teman harus buat license apabila memandu. Yang pertama itu adalah keselamatan teman-teman. Karena pemerintah manapun ya kan, baik pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia, mungkin di dunia sekalipun ya kan, pemerintah tersebut menganjurkan Anda untuk membuat license itu tujuannya hanya satu, supaya teman-teman bisa memandu dengan betul. Ya kan? Apabila teman-teman memandu dengan betul, tahu tata cara di jalan raya, bagaimana caranya untuk memandu dengan benar, insya Allah teman-teman akan selamat daripada kemalangan jalan raya. Jadi apabila teman-teman sudah tahu jalur, tahu bagaimana caranya untuk memandu yang benar, itu kemungkinan besar teman-teman terhindar daripada kemalangan, sehingga akan menyelamatkan nyawa teman-teman sendiri dan juga nyawa orang lain. Kan gitu teman-teman. Itu tujuannya pemerintah ya. Jadi tujuannya itu untuk teman-teman sendiri sebenarnya. Seperti yang teman-teman perhatikan itu kan,
Nah, itu semuanya itu belajar teman-teman. Belajar bagaimana caranya di jalan raya, bagaimana caranya kalau kita naik bukit, ya kan? Nah, itu semuanya diajari di situ. Nah, itu pentingnya teman-teman. Teman-teman dianjurkan bagi yang belum punya lesson ya, supaya buat lesson secara betul, ikuti prosedur yang pemerintah Malaysia tetapkan bagi teman-teman yang ada di Malaysia, ya kan? Oke, sekarang saya akan bercerita tentang pengalaman saya mendapatkan lesson di Malaysia ya teman-teman. Saya mendapatkan lesson itu sudah lumayan lama teman-teman, tahun 2013 lalu ya kan. Itu sudah berapa tahun? Sudah kurang lebih 7 tahun ya teman-teman. Nah, itu awalnya saya ingin buat lesson, itu saya nggak tahu mau hubungi siapa-siapa ya kan. Tapi saya teringat, kan di pinggir jalan itu kan kadang-kadang ada tulisan P dan L. Nah, di situ itu sebenarnya itu tempat kalau kita mau buat lesson teman-teman. Nah, saya datangi tempat itu. Kebetulan sore hari ya, nggak ada orang, jadi saya ambil nomor telepon, saya telepon. Saya bilang saya warga asing, saya mau mendapatkan lesson, gimana caranya. Nah, di sana diajarkan teman-teman, nanti akan dibuat temu janji. Nah, dari situ nanti kita akan diajak ke sekolah memandu ya, seperti yang teman-teman lihat sekarang nih. Nah, diajak ke sana, nanti di sana akan masuk kelas teman-teman. Awalnya tuh masuk kelas, nanti diajari gini gitu kan. Nanti dikasih buku belajar memandu ke teman-teman. Nah, itu dipelajari. Saya dulu mempelajari itu saya sampai tutup pintu teman-teman ya. Jangan supaya nggak ada orang yang mengganggu gitu kan. Saya belajar tuh. Jadi saya belajar serius sampai ke masanya saya tes komputer tuh. Itu soalan yang di komputer itu teman-teman ya. Nah, di sana ada apa? Ada soalan di komputer itu tentang soalan-soalan di jalan raya teman-teman khususnya ya. Dan saya di sana saya sempat gagal 1 kali teman-teman. Itu. Jadi saya gagal, akhirnya saya pulang lagi, belajar lagi, datang lagi, tes komputer lagi, alhamdulillah lulus. Nah, tapi bukan sampai di situ teman-teman. Lulus di situ nanti dapat lesson L. Untuk lesson P-nya itu seperti yang teman-teman lihat itu di sana tuh itu tempat belajar memandu itu untuk ambil lesson L tuh lesson P itu ya kan. Belajar moto saya datang dulu, saya belajar di Ulu Langat teman-teman, Ulu Langat ya, Ulu Langat. Nah, di sana saya datang belajar memandu moto. Nah, setelah saya paham nanti tes JPJ. Nah, di situ teman-teman, di sana menentukan apakah Anda layak mendapatkan lesson atau enggak gitu kan. Alhamdulillah lolos teman-teman. Gitu ya. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin buat lesson harus ikuti peraturan yang ditentukan oleh Malaysia. Ya. Bisa teman-teman, warga asing pun bisa dapat lesson. Jangan khawatir. Ya kan? Kerajaan Malaysia sudah menetapkan bahwasanya warga asing bisa dapat lesson. Walaupun kita TKI di sini teman-teman. Oke, mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir, ini ngomong doang ya, bacok doang, dia sendiri gak ada lesson. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan lesson saya. Nah, ini adalah lesson saya teman-teman. Sengaja saya blurkan untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Oke, di sini saya bukan menunjukkan lesson, bukan berarti sombong ya teman-teman. Ini hanya berbagi informasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.